Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Politeknik Negeri Jember dari jurusan Kesehatan dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan golongan B dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yakni Sistem Informasi Registrasi Pasien Rawat Jalan di Puskesmas yang beranggotakan yakni saya Nafisa Unila Iza dengan NIM G41220837 dan rekan saya Rizka Oktavia Sari dengan NIM G41221067. Saya Sopatarani Bisono dengan NIM G41220841. Dan saya Abelia Dwi Safitri dengan NIM G41221034. Saya Erwia Diningsi Kusumawardani dengan NIM G41220803. Baik, sebelum membahas mengenai perancangan sistem aplikasi, sedikit saya akan membahas mengenai gambaran umum aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi SIPPH. Aplikasi SIPPH merupakan sistem informasi Puskesmas Pelita Harapan, yang mana aplikasi ini berbasis website yang digunakan untuk melakukan registrasi online pasien untuk memudahkan kegiatan pendaftaran pada fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas. SIPPH ini dibuat guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran sehingga tidak terjadi lagi drama antrian panjang dan juga dapat memudahkan petugas pendaftaran dalam melakukan pelayanan ataupun kegiatan lainnya. Aplikasi SIPPH ini dapat diakses oleh pasien, pegawai pendaftaran, dan pegawai poli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk user pasien. Pada sistem pendaftaran user pasien, pengguna yang dapat menggunakan sistem ini dimulai dari pengguna melakukan login dengan memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Jika berhasil, sistem akan dialihkan ke tampilan menu utama. Pada tampilan menu utama, terdapat fitur membuat antrean baru. Jika pasien ingin membuat antrean baru, pasien dapat memilih poli yang diinginkan. Lalu, sistem akan menunggu verifikasi dokter dari pegawai pendaftaran. Selanjutnya, pegawai pendaftaran membuka permintaan pasien untuk membuat nomor antrean. Setelah pegawai pendaftaran menerima permintaan pasien tersebut, sistem akan menampilkan tampilan pilihan dokter yang akan dipilih oleh pegawai pendaftaran, sesuai dengan poli yang dipilih oleh pasien. Selanjutnya, sistem akan membuatkan nomor antrean baru dan memasukkan data pasien ke TB nomor antrian dan TB laporan harian. Selanjutnya, pasien dapat memverifikasi nomor antrean yang sudah dibuat oleh sistem. Sistem akan menampilkan nomor antrean yang dapat dicetak oleh pasien berupa kertas atau dapat disimpan sebagai file PDF. Sehingga output dari sistem ini adalah nomor antrean berupa file PDF. Ketika nomor antrean berhasil didapatkan, maka sistem akan kembali ke menu utama. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tampilan aplikasi untuk user pasien. Sebagai pasien dapat menggunakan fitur sign in atau sign up untuk mendaftarkan akunnya. Di sini saya akan menggunakan sign in. Pada fitur sign in, terdapat tampilan username, password, dan masuk akun menggunakan Google. Di sini saya akan mendaftarkan akun menggunakan akun Google. Lalu klik lanjutkan. Dan muncul pop-up berhasil login, lalu klik OK. Pada tampilan aplikasi untuk user pasien terdapat fitur nomor antrianmu, nomor antrian berjalan, nomor riwayat nomor antrian, dan fitur data pasien. Untuk menambahkan data pasien dapat memilih fitur data pasien, lalu klik tambah pasien, klik tambah pasien baru, lalu masukkan nama pasien yang akan mendaftarkan atau untuk mendapatkan nomor antrian baru. Di sini masukkan nomor NIK yang berjumlah 16 digit. Untuk menambahkan usia, pasien dapat memilih atau memasukkan tanggal lahirnya sehingga nanti usia akan muncul secara otomatis. Masukkan alamat pasien, jenis kelamin, dan pekerjaan. Lalu masukkan tempat lahir. Lalu jika sudah terisi semua, klik tambah pasien. Maka akan muncul pop-up berhasil, lalu klik OK.
pada tampilan aplikasi untuk pasien ini, satu akun hanya dapat mendaftarkan 5 orang pasien. Dan dalam satu hari, pasien hanya dapat mendaftarkan nomor antrian hanya 1 kali. Lalu untuk mendapatkan nomor antrian baru, pasien dapat memilih fitur nomor antrianmu, lalu tambah antrian baru, pilih pasien yang akan didaftarkan untuk mendapatkan nomor antrian. Di sini saya menggunakan nama pasien Andini, lalu pilih pasien. Di sini terdapat fitur ID pasien, nama pasien, pilih poli, nomor RM, jam, dan tanggal. Di sini pasien dapat memilih poli yang dituju. Saya akan memilih poli gigi. Jika sudah terisi semua, pastikan semuanya sudah terisi, lalu klik tambah nomor antrian. Maka akan muncul pop-up berhasil, lalu klik OK. Selanjutnya di sini ada nomor antrian berjalan. Nomor antrian berjalan ini akan menampilkan informasi mengenai nomor antrian yang sudah dikonfirmasi oleh petugas pendaftaran dan petugas poli. Lalu di sini ada fitur riwayat nomor antrian. Akan muncul informasi mengenai nomor antrian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, pasien jika sudah mendaftarkan nomor antrian baru, pasien dapat melakukan logout. Lalu akan kembali ke tampilan semula. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tampilan user pegawai pendaftaran. Pasien yang ingin registrasi untuk ke poli tujuan dapat mendaftar nomor antrian yang dilakukan secara langsung di puskesmas. Dan pegawai pendaftaran memiliki peran untuk membuatkan nomor antrian pasien. Pegawai pendaftaran login pada sistem pendaftaran yang ada. Lalu sistem akan menampilkan tampilan home. Pada tampilan home, terdapat fitur untuk mencetak laporan harian baru dan fitur untuk mencetak nomor antrian baru. Pegawai pendaftaran dapat mencetak laporan harian baru yang nantinya sistem akan menghasilkan laporan harian tercetak berupa PDF. Pegawai pendaftaran juga dapat membuatkan nomor antrian untuk pasien. Pada pembuatan nomor antrian baru, di mana pegawai pendaftaran dapat membuat nomor antrian baru dengan melihat data pasien terakhir, sehingga pegawai pendaftaran dapat membuat nomor antrian yang baru di hari berikutnya. Setelah muncul tampilan pilihan dokter, pegawai pendaftaran dapat memilih dokter yang sesuai dengan poli yang dituju pasien. Sistem akan membuatkan nomor antrian baru dan memasukkan data pasien ke TB nomor antrian dan TB laporan harian. Serta sistem akan mencetak nomor antrian yang berupa kertas. Setelah pembuatan nomor antrian berhasil, sistem akan kembali ke menu home. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tampilan untuk user pegawai pendaftaran. Di sini terdapat home, sign in, dan sign up. Karena saya telah memiliki akun, maka hanya perlu login dengan username dan password. Setelah berhasil login, maka dapat muncul pop-up yakni berhasil Anda telah login, lalu klik OK. Pada tampilan dashboard pegawai pendaftaran terdapat nomor antrian, tambah nomor antrian, permintaan antrian, antrian berjalan, dan terdapat fitur dokter, fitur pasien, fitur laporan. Di sini fitur dokter, kita dapat menambah dokter, yakni klik tambah. ID dokter terbuat secara otomatis, maka kita hanya memasukkan nama. Di sini saya akan memasukkan lalu nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan poli pada dokter. Kemudian setelah selesai, klik tambah dokter. Terdapat pop-up berhasil jika tambah dokter berhasil. Kemudian pada tampilan data dokter, pegawai pendaftaran tersebut dapat mengedit dan menghapus data dokter. Di sini, pegawai pendaftaran juga dapat menambah data pasien, mengedit maupun menghapus. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data pasien baru. Pada tampilan tambah data pasien baru terdapat nomor RM, nama pasien, NIK, usia, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, tanggal lahir, dan tempat lahir. Untuk nomor RM, ini otomatis terisi jika telah disimpan, dan untuk usia akan muncul
jika tanggal lahir maupun tahun telah terisi. Di sini saya akan mencoba untuk mengisikan data pasien baru. Lalu masukkan alamat, jenis kelamin, pekerjaan sebagai mahasiswa, tanggal lahir, di sini usia sudah terisikan secara otomatis, yakni pasien berusia 11 tahun, kemudian isikan tempat lahir pasien. Setelah itu tambah pasien. Jika data pasien baru berhasil, maka muncullah pop-up, yakni berhasil, data Anda telah ditambahkan, klik OK. Pada nomor antrian terdapat fitur tambah nomor antrian. Di sini pegawai pendaftaran dapat menambahkan nomor antrian pasien jika pasien langsung mendaftar melalui puskesmas. Untuk tampilan tambah nomor antrian terdiri dari ID pasien, nama dokter, nomor RM, jam, tanggal, pilih poli. Pastikan pasien yang mendaftar telah memiliki data pasien. Di sini kita klik pilih pasien, kemudian pilih pasien yang ingin mengunjung ke poli, pilih pasien, lalu pilih dokter yang ingin dituju, maka pilihan poli pada poli umum terisi otomatis. Setelah itu kita tambahkan nomor antriannya. Data Anda telah ditambahkan dan berhasil, lalu klik OK. Untuk fitur permintaan antrian, di sini terdapat beberapa pasien yang menunggu untuk mengonfirmasi dokter yang dipilih. Kita lakukan aksi dengan memilih dokter. Untuk pasien dengan atas nama Rizka memilih poli KIA, terdapat satu dokter, yakni dokter Yuni. Kita pilih dokter, lalu untuk antrian berjalan, ini akan ada status menunggu jika pasien masih belum dipanggil dari poli. Di sini pegawai pendaftaran dapat memberikan aksi print, di mana akan menghasilkan PDF berupa hasil cetak antrian. Lalu pada fitur laporan, pegawai pendaftaran dapat melihat proses antrian yang telah selesai, yakni hanya satu pendaftar pasien yang telah selesai. Untuk melihat hasil laporan, kita klik print, isikan tanggal yang akan dituju. Pada laporan ini, pasien selesai pada tanggal 9 bulan 6 2024 pada hari ini, maka kita pilih today, lalu print data, maka akan muncul hasil cetakan, yakni berupa laporan yang PDF. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart pegawai poli. Di sini setelah pegawai pendaftaran berhasil membuat nomor antrian baru pasien, nomor antrian ini akan masuk pada sistem petugas poli, di mana pegawai poli melakukan login terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan menu home. Pegawai poli mengklik proses status antrean dan sistem akan menampilkan tampilan tabel nomor antrean. Dan selanjutnya, pegawai poli dapat mengubah status nomor antrean menunggu menjadi bersiap. Selanjutnya, mengubah status nomor antrean bersiap menjadi masuk. Lalu, sistem akan mengedit status nomor antrean menjadi masuk di TB nomor antrean, dan sistem akan menambahkan data baru di TB riwayat nomor antrean, dan apabila pasien sudah selesai mendapat pelayanan kesehatan, petugas poli dapat mengubah status nomor antrean masuk menjadi selesai. Apabila pegawai poli selesai memproses nomor antrean pasien, sistem akan kembali ke menu home. Yang selanjutnya yaitu masuk ke user poli, dimana yang pertama yaitu username poli,
masukkan admin poli@gmail.com dan juga masukkan password. Kemudian login. Nah, setelah login selesai, akan muncul pop-up berhasil, lalu klik OK. Nah, di dashboard ini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu status antrian, di mana status antrian ini terdiri dari poli umum, poli gigi, dan juga poli KIA. Yang pertama yaitu kita klik poli umum. Di poli umum ini tidak ada pasien yang mengantri. Kemudian lanjut ke poli gigi. Di sini di poli gigi ada satu pasien yang dimana sudah masuk. Kemudian kita ganti status menjadi selesai. Edit status. Dan akan muncul pop-up berhasil, lalu klik OK. Dan pasien selesai. Dan selanjutnya yaitu poli KIA. Pada poli KIA ini ada 2 pasien yang mengantri, yang dimana berstatus menunggu dan juga bersiap. Untuk pasien yang berstatus bersiap, kita ganti status menjadi masuk. Edit status. Berhasil, lalu klik OK. Untuk pasien yang berstatus menunggu, kita ganti status menjadi bersiap. Edit status. Berhasil dan klik OK. Nah, untuk pasien yang berstatus masuk ini, kita klik ganti status menjadi selesai. Edit status. OK. Nah, pasien akan selesai. Lalu kemudian untuk satu pasien lagi yang berstatus bersiap, kita ganti status menjadi masuk. Edit status. Berhasil, lalu OK. Masuk, ganti status, selesai. Edit status. Berhasil dan klik OK. Nah, jika sudah tidak ada pasien yang mengantri, kemudian kita pergi lagi ke pendaftaran, di mana untuk melakukan pelaporan dan juga perekapan. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisis dan perancangan website Sistem Informasi Registrasi Pasien Rawat Jalan Puskesmas yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan registrasi pasien yang dilakukan secara online. Dengan menggunakan website akan relatif lebih cepat dan efisien waktu dan dapat menghindari antrian yang panjang. Dengan adanya website ini, Puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Registrasi online ini juga dapat memudahkan tenaga medis seperti dokter dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Dan juga petugas pendaftaran dengan mudah melayani pasien tanpa adanya drama antrian yang panjang. Pada sistem informasi registrasi pasien rawat jalan, Puskesmas dapat menghindari kesalahan pencatatan pasien yang dimana terjadi kesalahan penulisan seperti nama, alamat, serta identitas pasien lainnya. Juga dapat memudahkan pegawai pendaftaran dalam melakukan pemantauan kunjungan pasien dan juga jenis layanan yang diminta dan memudahkan petugas dalam perekapan atau pelaporan. Dengan adanya registrasi berbasis website ini, maka diharapkan mampu memberikan solusi dan permasalahan yang dialami Puskesmas Pelita Harapan dalam melakukan registrasi sehingga lebih efektif dan efisien. Saran yang kita berikan dalam aplikasi ini yaitu diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fungsi pada sistem, yaitu memberikan urutan nomor rekam medis yang bersifat kontinu di hari berikutnya, karena pada sistem ini masih terdapat kelemahan pada urutan nomor rekam medis yang bersifat level setiap harinya. Diharapkan juga dapat dikembangkan lebih baik lagi agar fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pelita Harapan dapat terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat, karena kenyamanan pengguna lebih penting yang akan berdampak pada penilaian kualitas pelayanan Puskesmas tersebut. Audio Jungle.